Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta Surabaya berdiri pada 5 Mei 1980 atas prakarsa Ketua Yayasan Taman Candra Wilwatikta Pandaan Muhammad Said bersama Ketua Pusat Latihan Tari Wilwatikta Surabaya R. Subiono Danusastro. Sejak pendiriannya, STKW Surabaya yang dulunya merupakan perkumpulan organisasi kesenian ini terus menunjukkan perkembangan yang pesat. Kini, STKW Surabaya yang dalam pengelolaannya menjadi UPT Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur memiliki prodi sarjana seni tari, seni karawitan, seni rupa murni, dan seni teater. Halo Mas Gatra. Nah gitu, pas. Sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana sekarang kondisinya? Baik-baik aja? Alhamdulillah baik-baik aja. Teman-teman perlu saya sampaikan bahwa Mas Gatra jenenge kamu so? Gatra Prasojo Sasmito Aji. Nah, Mas Gatra Prasojo. Mas Gatra ini mahasiswa jurusan kerawitan yang telah menyelesaikan tugas akhir. Jadi TH-nya karya seni beberapa waktu yang lalu. Angkatan tahun 2015. wih, salah. 2015, TH-nya sekarang. Periode kemarin sih, semester genap tahun kemarin. Jadi Mas Gatra selesai dan sudah diwisuda, tapi saya salut. Mas Gatra ini salah satu mahasiswa yang unik apa aneh saya bilang. Unik lah, saya bilang unik karena begini, sebagai mahasiswa jurusan seni karawitan yang setiap harinya seharusnya bergelut dengan gamelan dan karawitanologi, Mas Gatra ini uniknya justru lebih dominan pada wilayah musik yang rocker, itulah ceritanya. Ekstrim. Pasti ada asal usul, ada latar belakang tertentu kenapa Mas Gatra yang seorang rocker kuliah di jurusan seni karawitan yang gamelan sangat tradisi banget. Cerita tak? Sampean biyen apa sebelum ke STKW itu di mana? SMK ya? Enggak, saya Bukan. dulu sekolah di SMK Muhammadiyah. Tapi jurusan rocker. Otomotif yang rocker. Nah, pengetahuan dan skill tentang musik rock itu dari mana? Ya, alhamdulillah dari saya umur 4 tahun saya sudah nggak asing dengan musik rock. Sudah doyan. Apa dari bapak atau dari lingkungan? Malah mbak saya itu guru, dan yang mencekoki saya wayang dan gamelan itu malah mbak saya. Oke. Kalau ayah itu lebih dominan ke keroncong, terus pop-pop lama. Lalu seputar dunia rock itu pengalaman apa saja yang sudah tahu pentas nanti, bahkan mungkin nyetak nih lagu di rock. Saya mulai berkecimpung masuk di dunia rock itu dari saya lulus SMP. Itu diajak teman-teman pertama musik rock, speed metal, ya power metal gitu, Nirvana, Melody. Terus bertambahnya usia, saya STM, maksudnya SMK itu saya baru membentuk band dengan genre musik metal. Baru itu saya doyan sekali musik metal sampai sekarang. Dan kalau tampil saya sudah pernah main di kalau Jawa Timur ya Malang, Kediri, terus kalau Surabaya Sidoarjo itu malah yang saya musik. Oke. Mas, coba Mas kacamatanya biar teman-teman bisa melihat wajahnya secara jelas. Nah gitu, cakep gitu tambah. Nah. Kok milih STKW jurusan karawitan? Motivasinya apa? Pertimbangannya apa?
Ya itu tadi, karena saya dari kecil juga dicekoki mbak saya wayang dan gamelan. Jadi aku tak mau penting aku ya pengen belajar budayaku. Oke. Kalau saya tangkap berarti itu yang melatar belakangi lahirnya karya Gangsa Vaganza. judul karyanya itu Gangsa Rock Vaganza. Jadi rock banget, tetapi gamelan banget. Ini yang tadi awal saya bilang unik itu di situ. Latar belakangnya apa? Gangsa Rock Vaganza. Nanti soal judul kita kupas lah. Maksudnya Latar belakangnya sebenarnya saya itu menemukan kalau bisa dibilang kesamaan nih, nggak sama-sama, tapi saya kan juga suka musik progresif yang orang mengatakan itu musik yang rumit. Oke. Saya itu pas masuk sini, Padahal gamelan nggak kurang rumit gitu. saya masuk sini saya tuh masih ingat Kendangan Gending Cokronegoro. Ya, oke. Jawa Timuran itu kan kesannya kan moengkal, terus iromonya itu kan bat-batan itu, bisa dibilang nyosok-nyosok itu. Saya sepakat. Ya, itu. Memang kalau di Jawa Timuran tipikalnya itu ada pengkalan tanda kutip. Saya tidak tahu terminologi karawitanologinya apa pengkalan, tapi kalau di Jawa Timur ya itu istilahnya mengkal dan ngembat. Ya. Ngembat itu tempo yang tiba-tiba ngendelong. Nah, gitu. Waduh, mbak rock ya gitu ya. Sama. Iya, progressive rock juga begitu. Jadi segmen satu ke segmen selanjutnya itu tiba-tiba lep, terus naik lagi. Kalau teman-teman mencermati gending-gending Jawa Timuran, ayah, alap-alapan, motifnya sama. Iya. Oke, itu aja latar belakangnya. Lalu kenapa itu menjadi pijakan-pijakan karya? Mungkin ada cerita-cerita tertentu. Nah, sebenarnya itu saya iri sebenarnya. Oke, Sama ya ada band metal di Bandung, di Bali. Saya dengarkan kok mereka kok tetap membawa budayanya. Metal, tapi tetap membawa tradisinya sana. Bahkan saya main di Jerman, di Wacken Open Air, dan orang Barat pun juga mengacungi jempol. saya ingat itu Balawan ya? Balawan. Balawan. Kalau Bandung itu ada Jasad. Bali, Balawan. Balawan. Dia rock banget, tapi kan Bali banget Ya. ya. Kalau orang Jawa nyebutnya Bali, Bali. bukan Bali, tapi Bali. Bali banget itu. Siapa sih Jawa Barat, Bandung? Jasad. Jasad, degung banget dan jaipong banget. Karindi juga dimasukin. Juga Karindeng lebih rock Iya, di metal. di metal sangat itu. Jadi itu latar belakangnya. Iya. Saya ya mohon maaf, bukan berarti di Jawa Timur belum ada, tapi saya belum melihat ada yang seperti Intensitasnya, Iya. terus kemauannya. Terus dia bilang kalau Jawa Timur juga kaya dan potensi sekali kan diangkat. Nah, yang namanya karya itu kan nggak mungkin terjadi begitu saja. Lalu pasti ada tujuan tertentu, maksud-maksud tertentu. Ya, biasanya lek arek nom itu nggak karya ya tujuannya untuk kayak arek nom, nggak mungkin gede-gedengan kayak wong-wong. Terus gitu. Tetapi ketika itu mengangkat musik progresif rock sebagai pijakan karya, lalu ditransformasikan ke dalam gamelan, pasti ada tujuan-tujuan. Tujuan saya itu ingin apa ya, memperlihatkan gamelan itu nggak melulu ya. Gamelan itu Kayak gini ya, posisi yang gede-gede gitu aja ya. Adiluhung banget kalau kata orang-orang. Oke, adiluhung itu. Gamelan itu juga bisa digabungkan dengan musik rock. Bisa, gamelan itu juga bisa sebagai sarana untuk mengekspresikan genre musik rock, bahkan termasuk musik rock. Iya. Jadi kita memandangnya Mas Gatra itu nontoke bahwa gamelan itu bukan sesuatu sing kudu Ya. disembah-sembah, Oh, gitu. diputuskan.
musik kan, alat musik, gamelan sebagai sarana, sebagai alat musik. Oke, dipahami. Setelah karya itu terwujud, sasaran berikutnya mungkin anak muda atau apa? Ya anak muda juga. Dan ya kalau boleh cerita, saya dulu pas masuk sini tuh jarang nih dan di lono ya, yes. Diremehin. Nah, metal karawitan dari apa? Ya saya bilang, ya enak yo aku tadi amfibi, aku ya iso tradisi, aku ya iso musik modern, musik barat. Jadi aku lebih kaya. Dan setelah saya bikin karya itu, ya anak-anak alhamdulillah yang teman-teman saya di musik metal itu juga, oh iya yo, keren nih kayak, kayak gamelan jadi iso kayak ini. Menarik minat Generasi muda juga untuk bisa memahami, mencintai gamelan sebagai bagian dari musik dunia kan, itu tujuannya. Oke, menarik. Gangsa Rock Vaganza judulnya, Gangsa Rock Vaganza. Gangsa itu kalau saya tahu ning Jawa jenenge gongso. Gongso itu terminologi dari bentuk sebuah gamelan. Gongso orang Jawa yang menyebut gamelan itu gongso. Kalau disebut gangsa berarti basa Kawi ya? ya bahasa Kawi. Artinya gamelan. Rock Rock itu menunjukkan genre musik rock. musik rock. Vaganza itu bahasa Inggris. Vaganza bahasa Inggris. Artinya Kan sebenarnya saya mengambil dari kata extravaganza yang Oke. berarti spektakuler, pesta. Tapi kalau vaganza sendiri itu diartikan petualangan. Jadi di samping saya berpesta, saya juga sedang berpetualang mencari bunyi-bunyian, berpetualang untuk menemukan bunyi-bunyi baru ya, atau bentuk-bentuk baru. Kuncinya di situ. Menarik. Artinya Gangsa Rock Vaganza apa? Gongso Rock Vaganza. Gangsa ya. Keren. Sok kekinian. Gangsa Rock Vaganza. Tapi memang menarik, dari judul kita bisa tengarai, kita bisa lihat bahwa genre yang dibawakan dalam karya ini adalah rock. Itu yang penting. Lalu hubungannya dengan bentuk, Gangsa Rock Vaganza itu hubungannya dengan bentuk. Kan judul ya. Kalau kami sih di lingkungan kami namanya judul itu harus memenuhi kaidah kebahasaan, artinya apa ya toh. Lalu hubungan judul itu dengan bentuk ataupun isi dari karya. Nah sekarang sampaikan hubungannya dengan karya apa judul? ya karena karya saya kan memang bisa dibilang gamelan rock. Jadi hubungannya saya bentuk ini. Karya ini itu memunculkan garap atau bisa dibilang bentuk dari gamelan yang rock banget. Jadi apa ya? Ya Itu menunjukkan bahwa kira-kira loh ya, lek ndelok judulnya bahwa bentuknya nanti tidak jauh dari itu. Iya. Gitu ya. Rock ya Vaganza kan itu pencariannya dan pestanya. Oke. Menurut Gangsa Rock Vaganza. Gangsa itu gamelan sarana yang digunakan, rock itu genre yang digarap, Vaganza itu ketika sudah jadi karya itu menjadi sebuah pesta. Nah, karya itu dimulai dari pencarian yang disebut dengan Vaganza. Iya, apa pencarian? Petualangan tanda kutip, petualangan itu pencarian atau eksplorasi dalam dunia musik, explore. Teman, sebuah karya itu tidak akan lahir begitu saja. Ada sebuah ide besar, ada sebuah pikiran besar yang melatar belakangi dari karya itu sendiri. Nah, Gangsa Rock Vaganza itu idenya apa? Kita gali dari pengkarya. Monggo Mas. Ide dari lek ngomong pijakan karya, ngomong latar belakang karya, kan ada dua ide yang bisa ide besar itu
ide musikal, Ya. lalu sosial. Sebenarnya ada ide yang lain, ide apa jenis dari fenomena alam, kan dua fenomena itu ya yang disebut fenomena ya, fenomena alam, fenomena sosial, fenomena budaya, fenomena musik. Nah, semacam itu. Karya Mas Gatra ini berangkat dari fenomena musik. Nah, saya sampaikan ke teman-teman, ide ini ya apa ya? Dia ya itu tadi, karena yang melatar belakangi saya itu juga berkecimpung di musik rock. Jadi saya ingin membuat karya itu gamelan gitu. Jadi gamelan dan rock itu bukan apa ya, bukan melalui dewa tapi menjadi satu kesatuan yang utuh. Mungkin kegelisahan gamelan dipandang Itu juga berat-berat. kegelisahannya itu Karena ya, sebuah karya itu pasti lahir dari sebuah kegelisahan. juga Tanpa kegelisahan tidak akan lahir karya. ya seperti Mungkin stigma gamelan Nah, seperti itu, kalau di sini saya malah stigma rocknya malah stigma rocknya. iya Iya, ya apa? Stigma rock ini. kayak kalau saya lagi dengerin lagu rock atau metal, bosnya nggak ada rumah Oke. itu kan pertama sampai nonton lagu bukan liriknya yang kamu cerna, tapi musiknya enak kan enggak itu. Terus saya menemukan banyak sekali keunikan dari musik progresif rock yang belum terpakai di lingkungan kita. Padahal saya melihat Di lingkungan kita itu di kampus kita di gamelan. di dunia gamelan Iya. Berarti itu ada wilayah garap, ada bagian-bagian dalam progresif itu yang bisa dimanfaatkan sebagai lahan garap. Contohnya apa? Contohnya kayak kalau biasa ya garapan-garapan gitu orang-orang. Sebenarnya ada bumbu-bumbu rock and progresif, cuma nggak apa ya, nggak pure gitu, cuma diambil sebagian. Contohnya permainan bidama. Ya permainan drama Satu. itu, terus kayak motif-motif perkusi. Oke. Itu sebenarnya ini padahal bumbu-bumbu rock ya, bumbu progresif, tapi kok magak ya Di gamelan. gamelan ya. Oh gitu. Ini tiga pure ya, Pure rock. pure rock itu gimana ya itu Kayak singkup-singkup gitu. ya singgung itu. Saya sebenarnya ada sih ya dosen sini juga. Jadi idenya tentang keunikan hal-hal tertentu di wilayah progresif rock itu, contohnya mau sing disebutnya kayak permainan birama sing tidak lazim Ya. dalam dunia kerawitan. Ono lazimnya kan 4/4, Iya, 3/4 gitu. gitu. Ono apa ya? Ono 18/4 enggak ono. Jarang ya. Oke. Nah, itu bisa sebagai ide atau pijakan dasar dalam karya ini, begitu. Lalu hubungannya dengan gamelan, ide-ide itu hubungannya dengan ide gamelannya sendiri seperti apa? Di gamelannya sendiri, kalau saya dari gamelannya sendiri, Oke. saya melihat teknik permainan gender sama cacahan saronan gending ayak Jawa Timur itu Sing yo. yang contoh kayak kalau saya pernah nyoba transfus ya di gitar, jadi kayak metal ya, kayak permainannya itu hampir mirip ya. Kalau di transfer media itu bisa terjadi kok embrio buat lagu-lagu metal. Oke, jadi itu yang mendasari lahirnya Dan juga dasar transfer media transfer media antara gamelan dan musik barat, musik barat. Nah, setelah ide ada lagi, cukup idenya seperti itu. Jadi ada kekhususan di progresif yang bisa sebagai pijakan dasar untuk diolah dalam karya menggunakan media gamelan, dan bagian-bagian dari gamelan bisa
combine atau saling isi, saling melengkapi dengan musik barat. Lalu konsepnya ini kan transformasi rock ke gamelan atau dari gamelan ke rock, entah itu materinya, entah itu alatnya, begitu kan. Pertimbangan terkait dengan pemilihan instrumen rincian apa kira-kira? Kalau saya sebut ini unifikasi itu penyatuan di dalam, kebetulan friend saya seringkali mendampingi proses karyanya Mas Gater, jadi sedikit banyak tahu maksudnya Mas Gater kayak gimana, kedalamannya seperti apa, saya sedikit banyak paham. Di wilayah orkestrasi instrumen itu ada penyatuan, jadi tidak dibedakan iki alat-alat londo, iki alat-alat wong Jawa, enggak. Dalam karya ini satu kesatuan. Nah, konsepnya seperti apa itu penyatuan? Kan di sini saya menggunakan alat musik baratnya kan gitar, bass, biola, saxophone, sama drum. Kalau untuk gamelannya kan gamelan jangkep tombol 5 tertambahi oleh balungan yang tombol 6. Nanti kita ulas sendiri ya. Gamelan menarik, kalau istilah tombol 5, tombol 6, tumbuh-tumbuhan. Soal unifikasi itu, soal konsep penyatuan antara rincian musik instrumen musik barat dan rincian gamelan, itu konsepnya seperti apa? Nah, untuk penyatuannya ini bisa ngomong ke materinya ya. Iya. Materinya itu sebenarnya itu tetap saya berpijak di gamelan, cuma kalau kayak ada nada-nada yang di luar gamelan saya masukkan ke barat. Jadi gamelannya itu bisa dibilang chord atau nibani atau dibuatkan isen-isen. Nah, istilah kerawitan ono kempio, ono gembyang, salah gua seperti itu. Terus penyatuannya itu ya apa ya? Ya berjalan aja sih kalau saya nggak spesifik banget, karena ya saya menyadari banyak juga kekurangan saya pada wilayah gamelan. Jadi ya alhamdulillahnya teman-teman juga banyak yang bantu, akhirnya gitu, eksplorasi aja, membebaskan enaknya apa deh. Nah, ada yang menarik tadi yang disampaikan Mas Gater itu soal menggunakan gamelan tumbuk 5, menggunakan gamelan tumbuk 6. Tumbuk 5 itu ya gamelan. Kalau yang saya tahu gini, friend, yang namanya tumbuk 5 itu gamelan yang larasnya berada di bawah gamelan tumbuk 6. Atau secara umum gamelan tumbuk 6 kok besok ya secara umum. Nah, unik gamelan tumbuk 5 itu di Jawa Timur hanya ada beberapa yang saya tahu, di Surabaya itu hanya ada di RRI dan di STKW. Tumbuk 5 itu antara nada 5 selindro dan 5 pelok podo. Secara umum gamelan itu yang sama 6 itu secara umum. Nah, ini gamelan yang unik. Apa pertimbangannya menggunakan gamelan tumbuk 5 dan tumbuk 6? Kalau tumbuk 5 saya ngejar untuk musik baratnya, untuk gitarnya saya pingin tumbuk 5 istilah neng londo setara dengan chord apa? Satunya itu C, 5-nya itu G, 6-nya G crash gitu. Itu lebih dekat dengan permainan ya, dan juga tumbuk 5 itu tuning laras gamelannya itu hampir kurang sedikit sama kayak sama instrumen musik barat, jadi enak gitu, nggak sepiro nunggu gitu. Dan juga saya kan mengambil tuning low-nya untuk musik barat ya, itu saya ngejar itu, dan kok ditambahin dengan gamelan tumbuk 6 atau lebih tepatnya balungan tumbuk 6
Itu hasil eksplorasi sih, iseng-iseng kan ya. Jadi saron selindronya yang tumbuh limau saya padukan apa ya, bisa dibilang ditabuh bareng sama gamelan tumbuh 6 yang laras pelok. Tapi tiganya selindro, telunya selindro, saya ganti 4-nya pelok yang tumbuh limau. Dari hasil eksplorasi ada nada-nada yang memang dibutuhkan dalam garap itu. Nah, yang menarik ini dalam karya ini Mas Gatra tidak secara khusus berbicara persoalan padat pada gamelan karena permainannya menggunakan semua bilah nada baik selindro dan pelok dalam satu kesatuan garap. Bahkan dalam satu materi, misalnya kalau saya sebut satu kalimat lagu itu memanfaatkan antara laras pelok dan selindro. Meskipun sebenarnya iso tak itu disebut padat atau iso. Sebenarnya bisa karena tetap kan ada tonikanya dan nada-nada yang paling kuat gitu kan. Termasuk juga di tumbuh 6. Ya. Ini yang saya sebut tadi awal Mas Gatra ini unik dan karyanya juga unik karena tidak selazimnya gamelan bahwa gamelan itu ada padat 6, padat manyuro, padat songo, kulonan, letan, padat 8, padat songo, serang seperti itu. Tidak keluar dari bingkai batasan padat itu. Jadi semua bilah nada dipakai. Meskipun tadi yang disampaikan Mas Gatra sebenarnya jika itu ditarik dan diambil padat tertentu tetap saja bisa. Nah, ini yang penting. Tuntutannya adalah apapun karya Anda, apapun bentuk karya Anda harus tetap gamelan dan penting banget ini harus Jawa Timuran. Iki lho. Ya apa carane Mas Gatra dari materi sing rock-rockan, sing progresif itu tetap menyampaikan ciri khas Jawa Timuran. Nek cara kerene kira-kira lokal genius atau lokalitas dari budaya musik Jawa Timuran. Cerita ada. Dan memang saya hidup di lingkungan Jawa Timuran. Jadi untuk di karya saya itu lebih banyak didominasi ya bisa dibilang. Itu kayak saya ngambil dari terinspirasi dari gending alam terus kencerongan, Bukas banget. Liane gak tuh ayah. Tapi karena saya ingin yang aneh, Ya jelas. beda. Ya itu harus berbeda. Gitu. Jadi kalau contoh saja ada satu materi yang saya sebutkan ya, gending palume. Sebenarnya itu saya balik maksudnya 6 limo alap-alap ya, tapi saya kasih gending palume 6 limo alap-alap. Kan alap-alap kan biasanya kan 4 ya. 4. Itu saya biramanya atau setiap godroknya saya beda-bedakan. Godrok pertama 6, godrok kedua 5, godrok ketiga 6, godrok keempat atau 5. Jadi kalau di total bisa 11/8 atau bisa kalau lebih mudah ya ini 6/4, ini 5/4 gitu. Ini yang disampaikan Mas Gatra ini kaitannya dengan D tadi. Nah, turun di konsep, di bedah. Konsepnya itu berangkat dari gending opo, gending alap-alapan tiba. Alap-alapan Jawa Timuran itu sangat kalau sing duwe pokoke. Dari gending alap-alapan dibedah. Orek-orek Mas Gatra, tapi rasa alap-alapannya tetap ada. Itu yang cerdas dan canggih istilahnya. Kalau istilahnya orang pintar itu Genius. modern dalam musik itu dalam menyikapi sebuah materi. Jadi yang disebut musik modern itu ya bukan alat, bukan pemikirannya, tapi bagaimana konseptualnya, bagaimana membedah materi itu yang disebut modern. Contohnya gending alap-alapan sing 4/4, sing cuman sak baris, biasanya getabuan wayangan dibedah oleh Mas Gatra menjadi musik progresif.
progresif yang rock banget dengan birama 11/8 11/8. Akhirnya judulnya apa? Palumin Geding Palumin menerap 65 alap-alap 65 alap-alapan itu gedingnya menarik. Lalu terakhir tentang konsep pertunjukan, karena ini menarik. Saya melihat bahwa setting atau penempatan instrumennya sangat-sangat jauh berbeda dengan ketradisian yang ada di dunia karawitan. Pemainnya, tanda kutip pemainnya, pengerawite ngadeg kabeh. Gamelan ditaruh di track, bener ya? Di level. Cerita, timbangan aku sih cerita. Ada pertimbangan apa di sana? Satu, karena ini kan genre musik rock kan, jangan gamelan. Ya, mosok adi lurumbak naboin kan enggak. Meskipun saja tetap tetap ditabuh. Iya, tapi kan wah kurang rebel. Kaitannya dengan ekspresi. Iya, ekspresi juga. Terus biar sama levelnya sama yang musik barat yang kita kan berdiri. Kan rock kan wah ekspresif banget kan Pak. Jadi ya kita gamelan ya harus ekspresif juga sih. Yang ada biar bisa gaya juga sih. Itu Mungkin selain pertimbangan pertunjukan kan sama yang ngomong kan pertimbangan pertunjukan. Nah, pertimbangan lain misalnya terkait dengan komunikasi antar ya juga komunikasi. Makanya settingnya kan saya kemarin drum di tengah, saya dikelilingi sama balungan. Terus di sini ada bonang, di belakangnya itu gong, sakso, biola, ya gitar, bass sama penon. Itu satu kenapa Pak? Biar komunikasi saya sama anak gamelan itu mudah. Terus kan kaitannya dengan musik barat sama gong penon kan fatal banget loh. Jadi biar yang ngegong sama yang penon udah nggak luput Pak. Hubungannya dengan tempo. Iya, tempo juga. Komunikasi dengan tempo, iramanya juga, karena memang di sana banyak istilah Mas Gatra itu singkop-singkop yang ngagetne, bikin jedek gitu. Jadi antara terutama pemain-pemain yang ada di belakang biar tidak selip, biar nggak selip. Dia sih gitu ya. Alhamdulillah rocker banget. Dan kenapa saya nggak pakai face shield? Mengganggu Pak. Makanya saya akali dengan masker karakter. Jadi saya cuma rias atasnya separuh muka saya, terus bawahnya pakai rias karakter. Anu tau apa masker? Iya, masker sing ono gambare. Iya. Jadi tetap prokes kan. Tetap prokes. Sing penting itu tetap prokes. Tapi memang kenapa tidak menggunakan busana atau beskap? Ya justru aneh tuh. Beskap kan nggak ada di rock. Meskipun sebenarnya nanti loh bisa dipertimbangkan meskipun dengan busana itu, tapi mungkin karena pertimbangan kesesuaian ide dan konsepnya sehingga busananya busana yang benar-benar dipertimbangkan untuk digarap yang agar ada kesesuaian dengan ide dan konsepnya. Ekspresi kalau garap-garap khusus. Ekspresi sih ada beberapa sih yang saya garap dan sebenarnya nggak digarap sih, itu cuma apa ya? Ya anak-anak aja spontan, mengalir karena mengikuti beatnya. Ya. Nah, yang saya tahu kecenderungan rock gitu. Wow. Nah, Mengalir mengikuti. Ada yang secara khusus nggak yang digarap? Iki bagian misalnya materi iki ini materi ini nggak ada. nggak ada, Spontan, ekspresif sesuai dengan bagian-bagian Ya. materi di musik. Dan juga alhamdulillah peraga saya juga senang semua ini dalam musik rock metal gitu. Pembimbingnya bisa rock. Ya, Rocker saya rocker banget karena sejiwa. Oke, kebetulan saya banyak mendampingi sih. Tapi ya menarik, rock itu saya selalu suka dengan musik rock. Meskipun kadang-kadang saya suka melo juga. metal. Ada hal lain yang perlu ditambahkan Mas Gatra? Cukup banget. Cukup ya.
teman-teman silakan dinikmati karyanya Mas Gatra. Nek kurang nanggap. Oke, gitu. Selamat menikmati karyanya Mas Gatra, judulnya Gangsa Rock Vagansa.